Oke guys, aku bakal cerita ke kalian soal liputanku kemarin di Jombang. Jadi alhamdulillah banget guys, kemarin aku berhasil masuk ke dalam pondok pesantren Sidikiyah di wilayah Jombang, Jawa Timur sendirian. Gak ada wartawan lain satupun guys, karena memang aksesnya ditutup untuk wartawan. Jadi yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam pondok pesantren itu cuman aparat penegak hukum. Karena kan waktu itu lagi mau penangkapan si Begi, si tersangka itu kan guys. Jadi aku ngelihat betul tuh guys, gimana situasi kondisi waktu di dalam pondok pesantren pas polisi itu mau nangkap si Begi, tersangka sekaligus anak dari kiai di wilayah Jombang, Jawa Timur atas kasus dugaan kekerasan seksual. Jadi akses buat wartawan bisa ngeliput itu cuma di depan gapura gitu loh guys. Jarak dari gapura ke pondok pesantren Sidikiyah itu nggak terlalu jauh sih. Ya sekitar berapa ya, 900 meter atau 0,5 kiloan lah gitu kurang lebih ya guys ya. Nggak terlalu jauh pokoknya. Nah terus aku sama tim liputan mikir dong, wah gimana nih ya caranya biar bisa masuk ke dalam pondok pesantrennya itu. Soalnya semua akses tuh bener-bener ditutup guys sama polisi. Singkat cerita guys, aku sama tim liputan itu ketemu sama salah satu warga yang tinggal di dekat pondok pesantren Sidikiyah. Namanya nggak akan aku sebutin, inisialnya X. Ternyata si X ini tinggalnya atau rumahnya deket banget sama pondok pesantren Sidikiyah. Jaraknya itu kurang lebih ya sekitar 10 meter lah. Deket banget toh guys. Kita minta tolong lah sama si X ini buat nganterin aku masuk ke dalam pondok pesantren Sidikiyah, karena memang tim sepakat bahwa yang akan masuk ke dalam pondok pesantren itu aku sendirian guys. Tantangan buat masuk ke pondok pesantren Sidikiyah tuh guys, ya Allah banyak banget sumpah nggak bohong. Jadi tantangan yang pertama nih, waktu aku sama si X jalan menuju ke pondok pesantren itu lewat gang-gang sempit. Nah kalian bisa bayangin toh, pasti kan warga di sekitar sana langsung nggak kalau ada orang asing. Dan bener guys, pas aku lewat itu warga sekitar sana langsung ngeliatin aku. Dan bener aku langsung ditanya, mau kemana mbak? Nah untungnya itu udah aku obrolin sama si X. Akhirnya aku bilang dong, oh aku ini temennya si X, temen kantornya. Aku mau cari kos-kosan deket sama pondok pesantren Sidikiyah. Soalnya kantornya si X ini memang deket banget sama pondok pesantren guys. Saat ini saya akan menuju ke pondok pesantren Sidikiyah di wilayah Jombang, Jawa Timur. Saya akan melihat situasi terkini di sana karena ini sudah hampir 9 jam proses negosiasi. Di sini. Soal di belakangnya coba. Di belakangnya biasanya udah tempat kos-kosan juga sih. Coba tanya di situ. Masih Pak? Iya. Kalau Tapi nggak tahu sekarang biasanya ada kos-kosan di belakang bro. Belakang terminal. Coba sama tanya. Iya sama-sama. Lewat sini bisa kok. Oh iya. Nggak apa-apa. Matur nuwun nggih, Pak. Ini ada tantangan keduanya. Pas aku udah sampai di rumahnya si X, 20 meter dari rumah si X itu udah pondok pesantren Sidikiyah. Deket banget tuh guys. Tapi nggak semudah itu Virguso, karena itu dijaga ketat banget sama TNI Polri. Akhirnya aku harus muter otak, ya kan? Gimana caranya biar bisa ke sana, bisa tembus intinya. Cuman ada 3 akses jalan, kayak jalan kecil banget gitu guys, kayak gang sempit banget menuju ke sana. Aku pas coba nih yang pertama ya, gang pertama itu gagal, ditolak sama aparat waktu itu. Di gang kedua juga. Nah, harapanku di gang ketiga ini dong guys. Kalau misalnya ditolak juga, ya udah berarti bukan rezekiku kan gitu. Alhamdulillah di gang ketiga guys, tembus guys, ya Allah alhamdulillah. Nah, ini kondisi terkini tepat di depan pondok pesantren Sidikiyah wilayah Jombang, Jawa Timur. Pihak kepolisian ini berjaga tepat di depan pondok pesantren ini karena memang sampai saat ini untuk proses negosiasi masih terus dilakukan antara pihak kepolisian dengan keluarga tersangka, termasuk juga proses pencarian terhadap tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Gimana caranya bisa tembus di gang ketiga itu juga alhamdulillah banget guys, ya Allah. Jadi aku ketemu salah satu bawa polisi lah, aku nggak akan sebutin namanya. Pokoknya aku berterima kasih banyak sama beliau kalau udah banyak banget membantu aku waktu kemarin liputan. Kalau lagi nonton ini mungkin terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Jadi kemarin itu ya aku sempet lah ditolak sama si bapak polisi ini kan. Loh kenapa kok kesini, kan media nggak boleh, mending nunggu di depan dan lain-lain. Akhirnya aku komunikasi lah ya kan sama si Pak Polisi ini, ngobrol, akhirnya juga alhamdulillah diizinkan untuk di sana. Malam harinya aku coba masuk
ke pondok pesantren Sidikiyah, aku coba ngelihat beberapa sudut ruangan lah yang ada di pondok pesantren itu. Termasuk aku juga lihat guys, situasi dan kondisi di rumah ayah tersangka tuh kayak apa sih. Rumahnya itu masih ada di dalam kawasan pondok pesantren Sidikiyah, karena pondok pesantrennya ini tuh luas banget, ya kurang lebih 5 hektar lah. Dan rumah dari ayah tersangka ini yang aku datengin itu bagian yang khusus santriwatinya. Jadi di sana aku lihat masih banyak banget santriwatinya. Terus juga penjagaannya itu ketat banget sama aparat Brimob yang berjaga di beberapa titik. Salah satunya di depan rumah ayah tersangka. Kondisi malam hari ini aku rekam langsung pakai handphoneku guys, tapi nggak langsung aku rekam biasa kayak ngevlog gitu, enggak. Jadi handphonenya aku taruh di sakuku lah. Terus kadang aku tutup pakai pasmina warna hitam gitu kan, jadi biar nggak terlalu mencolok juga sama polisi setempat di sana ataupun orang-orang di sana lah. Terus aku berpikir guys, wah aku harus masuk nih ke rombongan santriwati di pondok pesantren itu. Soalnya posisi rombongan santriwatinya itu ada di depan persis dari rumah ayah tersangka. Otomatis kalau aku membaur sama santriwati di sana, aku bisa tahu dong proses negosiasi yang dilakukan antara polisi sama kiai atau ayah tersangka itu apa. Ya kan? Nah, awalnya pas aku mau masuk ke sana tuh guys, sumpah guys, nggak bohong, deg-degan banget aku. Soalnya pas mau masuk ke sana, pas mau masuk rombongan santriwati itu kan dijaga ketat sama polisi kan. Polisi bersenjata, brimob gitulah. Kan aku deg-degan loh, takutnya kalau misalnya aku tuh nanti diketahui identitasku sama polisi-polisi itu, kalau aku media apa gimana nanti disuruh pergi itu kan ya aduh deg-degan lah. Tapi alhamdulillah aku kan pakai atribut santriwati kan. Aman tuh. Lewatin polisinya tuh. Terus masuk ke santriwatinya, mereka tuh awalnya bertanya-tanya kan, loh ini siapa? Akhirnya singkat cerita aku nggak perlu jelasin secara detail lah. Aku memperkenalkan diri bahwa aku adalah bagian dari mereka. Intinya gitu kan guys. Akhirnya tuh diterima tuh guys, terima baik kan. Aku ngobrol sama mereka sampai ada yang tiktokan. Terus juga aku makan bareng. Wah pokoknya suasananya lumayan gayeng lah gitu kan. Suasana gayeng tuh sekitar ya 4 menitan lah, 4-5 menitan lah guys ya kan. Aku alhamdulillah tuh, wah identitasku gak kebongkar gitu kan. Terus pas itu guys, ada guru di sana lah, salah satu guru di sana ngelihat mukaku. Ini pasti aku batinnya, aduh ini aku perasaanku udah nggak enak tuh guys. Wah bakal kebongkar nih, bener guys. Jadi waktu itu salah satu guru ada yang nangkep mukaku. Ini kan pasti kan dia juga bingung kan ini siapa. Aku tuh udah berusaha sopan gitu kan. Nah setelah salah satu guru itu nangkep wajahku yang asing ini guys, langsung salah satu guru itu ngomong gini, iya para santriwati maju semua ke depan. Langsung gerudukan semua ke depan guys. Jadi tadinya aku duduk belakang sendiri tuh bareng sama santriwati. Semua santriwati tuh ke depan. Aku duduk sendirian dong. Aku mau maju tuh sempat itu dihalangin itu. Yang khusus santriwati aja. Aku tetap memperkenalkan bahwa aku bagian dari mereka, tapi tetap aja kayak gitu. Aku duduk belakang sendirian. Ya Allah guys, aku sumpah guys, deg-degan banget ya Allah. Ini gimana kok sampai diusir? Karena kan aku harus tetap bertahan di sana sampai penangkapan selesai kan. Wah aku deg-degan tuh. Sampai ada santriwati ngomong, Mbak ngapain masih di sini dan lain-lain gitulah. Aku tetap tenang gitu kan. Saya pada akhirnya aku ngelihat situasinya lumayan nggak kondusif kan. Akhirnya ya udahlah, aku coba keluar dari rombongan itu, ya kan. Terus akhirnya aku menepi lah bareng sama polisi-polisi. Terus akhirnya aku ikut tuh sama pihak kepolisian kan, nyari si tersangka di beberapa titik di pondok pesantren itu guys. Di dalam pondok pesantren itu, soalnya pondok pesantren luas banget lah, sekitar 5 hektar. Akhirnya guys ya, setelah lebih dari 15 jam pencarian, tersangka ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.